Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai playbook untuk sektor poultry. Sektor poultry sendiri terdiri dari dua players. Grup yang pertama adalah grup yang integrated poultry. Ini mereka bisnis dari hulu sampai hilir, jadi dari pakan ternak sampai dengan proses food. Yang kedua adalah yang tidak integrated, jadi mungkin hanya sebagian-sebagian saja. Dan yang kita cover adalah untuk yang integrated seperti Cepin dan Java. Next slide. Oke, kita bisa langsung ke performance dari Nine Man ya. Kemarin kan kalau kita lihat di performance di Q3 sendiri positif, di mana Q on Q baik Cepin dan Java ini menunjukkan result yang bagus secara Q on Q dan year on year. Kita lihat namun di Q4 kinerjanya sepertinya tidak akan berlanjut ya. Jadi secara besar di 2023 ini Q1-nya rendah, Q2, Q3 bagus, Q4 kita lihat akan rendah. Ini untuk Cepin, next slide. Dan ini untuk Java di mana Q on Q dan year on year baik top line maupun bottom line-nya positif. Next slide. Beberapa faktor yang menjadi penyebab keyakinan kita bahwa kinerja di Q4 tidak akan sebagus di Q3 maupun Q2 adalah yang pertama ini mengenai harga DOC dan harga broiler. Jika kita lihat harga DOC untuk bulan Desember 2023 itu sebesar Rp1.754, itu turun 63% on month dan juga turun 60% year on year. Untuk harga broiler sendiri sekitar 17.500, di mana ini turun sekitar 3% on month dan juga sekitar 6% year on year. Secara kuartalan untuk harga DOC sendiri sekitar 3.700, ini minus 45% Q on Q dan minus 7% year on year. Untuk harga broiler di Q4 ini average-nya di 18.300, ini minus 13% Q on Q dan positif 4,6 year on year. Jadi memang ini sejalan dengan kita waktu pertama kali kita rilis report bahwa harga yang tinggi di Q3 tidak akan bertahan lama. Jadi memang purchasing power untuk masyarakat menengah ke bawah cukup tertekan di tengah naiknya harga-harga bahan pokok, terutama beras. Namun jika kita perhatikan secara tren historis, harga contoh untuk harga DOC turun di bawah Rp2.000, mungkin butuh waktu sekitar 1 sampai dengan 2 bulan untuk harganya recover. Itupun dengan harga broiler, saat harga broiler turun di bawah 17.500, dibutuhkan waktu 1 sampai dengan 2 bulan untuk harganya recover. Jadi berdasarkan analisa historis ini kita melihat harga saat ini menawarkan potensial. Kita ekspektasikan akan ada recovery baik untuk harga DOC maupun broiler. Next slide. Kembali ke topik Q4, kita lihat outlook Q4 lebih rendah dibandingkan Q3 dan Q2 adalah kenaikan harga bahan baku. Jadi bahan baku utama untuk sektor ayam adalah jagung dan juga SPM, soybean meal. Untuk harga jagung sendiri, kami menampilkan data untuk jagung daerah Asia. Di sini harga sudah mencapai level tertinggi di bulan Januari 2024. Jadi kita ambil history Januari 2020 dengan Januari 2024. Ini harga di 24 sendiri mencapai 6.800, level tertinggi ya dari panjang periode analisa kita. Untuk harga SBM sendiri relatif flat year on year di sekitar 422 USD per ton. Jadi dengan di slide sebelumnya bahwa harganya turun, harga US, harga broiler, kemudian di slide ini harga bahan baku naik, kita lihat memang sangat tertekan kinerja di Q4. Next slide. Beberapa regulasi yang diluncurkan pemerintah untuk menopang industri ini antara lain adalah culling program, di mana sepanjang tahun 2023 ada 5 culling program. Kemudian juga pemerintah meluncurkan program BLT, bantuan langsung tunai El Nino, dan juga bantuan beras. Untuk bantuan El Nino sendiri awalnya selesai di periode Desember 2023, dan ini dilanjutkan hingga Juni 2023. Itu pun dengan program pembagian beras gratis itu juga dilanjutkan dengan Juni 2024. Adapun besarnya BLT ini sekitar Rp200.000 per bulan untuk bantuan beras sekitar 10 kg beras per bulan. Jumlah keluarga yang ditargetkan untuk mendapatkan ini sekitar 22 juta keluarga.
Jadi berdasarkan ini kita lihat ini mendukung tesis kita bahwa harga DOC maupun harga broiler dalam 1 sampai 2 bulan ke depan meningkat. Pertama ditopang oleh penerapan culling sepanjang 2023, yang kedua peningkatan purchasing power untuk middle to low income karena adanya bantuan pemerintah, dan juga kalinya harga karena pemerintah meluncurkan bantuan beras. Slide. Hingga dengan outlook seperti itu, kita menaikkan rekomendasi untuk sektor poultry menjadi overweight dari sebelumnya netral. Tesis kita seperti tadi setelah saya sebutkan, akan ada kenaikan VOC dan harga broiler sepanjang tahun 2024, sehingga ekspektasi kita bahwa AF di tahun 2024 ini lebih baik daripada average di 2023. Untuk topik sendiri kita tetap sama di Cepin. Kita lebih memilih yang memiliki size yang lebih besar di industrinya. Untuk evaluasi kita memakai IVIDA untuk evaluasi perusahaan-perusahaan di poultry ini. Kita pakai multiple target di min PE untuk min EV/EBITDA untuk 5 tahun, untuk Cepin TP di 650, untuk Java di TP di 1380. Downside risk-nya mungkin jika ekspektasi harga untuk DOC dan broiler tidak terjadi, dan juga adanya konsumsi yang lebih rendah daripada proyeksi kita, dan juga kenaikan harga yang berkelanjutan untuk harga bahan-bahan baku. Next slide. Demikian presentasi saya hari ini. Terima kasih. Selamat pagi dan kembali ke Glenda.